Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan reading Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku bersifat general reading, dimana nanti energinya mungkin resonate-nya hanya sebagian aja atau bahkan tidak resonate sama sekali. Diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya. Dan bacaan aku ini bersifat timeless. Kapanpun kamu menemukannya, saat itu juga kamu bisa tonton, tidak ada batas waktu ya teman-teman ya. Untuk kamu yang baru, yang sudah subscribe, like, dan komen ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Yang memberikan super thank juga, semoga dimudahkan rezekinya ya. Dan untuk kamu yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung, selamat menonton. Oke teman-teman, ini kan bacaan banyak orang, bisa resonate ataupun tidak. Jika kamu ingin dibacakan energinya nih khusus untuk kamu dan pasangan kamu ya, kamu bisa menghubungi Facebook Sigma di sini. Di situ kamu bisa tanya-tanya tentang asmara kamu, tentang dia dan segala macam masalah di hubungan kalian ya. Dan itu tentunya bisa lewat chat ataupun telepon ya, dan pasti berbayar ya. Oke teman-teman, aku akan cek energi seseorang ya yang saat ini tuh kayak sedih gitu memikirkan kamu ya. Sangat sedih ketika memikirkan kamu. Kita cek energinya yang ketarik di sini. Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk, kamu bantu fokuskan ya untuk seseorang yang ingin ditarik energinya di sini. Oke teman-teman, semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk energi seseorang yang terlalu sedih, sangat sedih ketika memikirkan kamu ya. Ada siapa dia? Kita cek di sini energinya. Seseorang yang sangat sedih ketika memikirkan kamu. Oke. Ada Egg of Swords ya. Teman-teman, mungkin di sini ada kayak pernah ya terjadi perdebatan, perselisihan, mungkin sampai perang dunia. Ibaratnya kayak gitu ya. Aku lihatnya kamu tuh sayang sama dia. Kamu ada rasa dilema ya. Aku lihat ya, kamu sayang sama dia, kamu cinta, tapi dia itu toksik loh sebenarnya ya. Cuman kamu tuh karena sayang banget gitu ya. Nah, kamu tuh akhirnya kayak merasa ya udah, kalau misalkan dia selingkuh dimaafin lagi. Kalau misalkan dia pergi, datang kemudian kamu nerima lagi kayak gitu ya. Ada sisi berulang-ulang seperti itu ya. Ada kayak kamu tuh sudah misalkan dia pergi nih, ya udahlah gitu ya. Tapi ketika dia balik lagi, nah kamu tuh masih menerima dia. Ada energi kayak sering terjadi kayak gitu ya. Walaupun kamu tuh cinta banget sama dia, tapi di sini aku lihatnya juga dikecewakannya itu juga banyak ya. Kamu merasa kecewa banget sama orang ini ya. Oke, seseorang yang memikirkan kamu sampai kayak sedih banget ya ketika mikirin kamu. Ada energi apa lagi? Banyak kartu, aduh sorry. Banyak kartu aku nggak ambil ya. Ada King of Swords ya. Kalau dari pemikiran aku lihatnya juga orangnya jujur, atau memang kamu yang mengharapkan kejujuran dari dia ya. Mungkin kamu lihat dia ini seringkali berbohong, seringkali menutup-nutupi masalah, terus orangnya itu sulit diatur. Dia tuh memposisikan dirinya seorang raja, seorang king ya, yang kalau diatur nggak suka, dia suka kebebasan, tapi dia sering sekali di hubungan dengan kamu ini mendominasi ya. Dia selalu ngatur kamu, ngelarang kamu ini dan itu, tapi dia sendiri nggak mau dilarang ya. Kemudian ada energi Ten of Pentacles ya teman-teman. Aku lihatnya mungkin pengennya ya, pengennya dari awal mungkin kalian ini juga waktu awal pertemuan tuh sudah membahas tentang kesetiaan, terus tentang perencanaan pernikahan, sampai kemudian kalian sudah membayangkan memiliki anak sama dia ya, memiliki keluarga yang utuh lah gitu ya aku lihatnya ya. Atau kalau memang ini suami istri, kalian sudah menjadi suami istri ya, aku lihatnya mungkin di sini tuh kamu memikirkan anak kamu yang aku lihat ya. Kalau misalkan kamu mau pergi ya, kamu dilema gimana dengan anak, terus mungkin anak kamu juga tahu kalau orang tuanya ini ada lagi berantakan, ada masalah, tapi mereka juga nggak paham gitu ya masalah yang terjadi dengan kalian ya. Terus kalau memang kalian ini belum menikah ya, belum ada ikatan pernikahan sama dia, aku lihatnya mungkin sudah pernah
membayangkan atau memprediksikan awal-awal bertemu tuh kalian memprediksikan untuk suatu perayaan sampai akhirnya bisa berumah tangga, punya anak ya. Dan di sini kayak energi Seven of Wands ya. Mungkin orangnya ini aku lihatnya cukup ini ya, cukup terampil, cukup punya, dia tuh nggak suka gitu loh kalau sampai ada orang yang nyakitin dia nggak suka sampai ada orang yang nyenggol dia. Orangnya ini tipe yang kalau misalkan dikritik, kalau misalkan di apa ya namanya, ada orang yang nggak suka lah gitulah sama dia. Nah, dia ini mungkin bisa membalasnya, atau bisa jadi kalau misalkan di hubungan nih dengan kamu ya, menurut dia udah benar, tapi ternyata di kamunya tuh kecewa ya. Contoh, kalau misalkan kamu lagi ngebahas apa nih tentang hubungan lah ya, kamu tuh pengen hubungan ini misalkan harus ketemu seminggu sekali menurut kamu ya. Nah, menurut dia ngapain sih harus ketemu, kayak apa aja gitu, terlalu lebih misalkan kayak gitu. Nah, ini orangnya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia ada orang yang sekiranya tidak sesuai dengan pemikiran dia tuh bakalan apa ya, langsung ngejudge gitu loh, kayak langsung menolak gitu ya. Sedangkan kalau dia yang punya pemikiran harus diturut gitu ya. Bener nggak teman-teman? Oke, kita lihat lagi. Pada dasarnya dia memang orangnya tuh kayak punya pertahanan ya, egonya, harga dirinya tuh sangat kuat aku lihatnya ya teman-teman ya. Di sini ada Knight of Cups ya. Ada energi dia ini semangat ya. Sekarang nih kayak semangat, kayak pengen menunjukkan gitu loh. Kalau misalkan dia ini lebih power, dia ini punya segalanya, punya power. Ketika kalian terjeda, ini dia menunjukkan bahwa oh ya oke, aku bisa kok tanpa kamu. Aku bisa pergi dengan bahagia tanpa kamu. Misalkan kayak gitu, memang kalian ini sudah pergi ya. Nah, di sini pada akhirnya dia ini kayak dengan ambisinya, dengan egonya, dengan merasa dia tuh harga dirinya tuh tinggi, kemudian dia kayak merasa kehilangan. Kenapa di sini? Ten of Cups ya, dia ternyata melihat kamu lebih bahagia sekarang ya. Energi kamu tuh bahagia, energi kamu tuh kayak apa ya namanya, lebih lebih santai, lebih tenang ketika sudah tidak sama dia. Bahkan mungkin sebagian dari kalian yang nonton ini tuh lebih fokus untuk bahagian diri kan. Nah, kamu tuh mungkin lagi sering posting tentang kehidupan kamu dengan teman-teman kamu, lagi apa ya namanya, posting keberhasilan kamu, tentang karir, tentang mungkin kamu lagi punya sesuatu terus kamu posting di media sosial ya. Dan kayak dia ini kepanasan ya teman-teman ya, aku lihatnya ya. Oke, kita lihat lagi ya. Kok sampai dia ini sedih banget gitu? Kenapa? Ketika mikirin kamu ada kesedihan yang sangat-sangat pedih gitu. Sedih banget orangnya nih. Kenapa dia? Aku izin cabut ya, ini karena lengket. Nggak mau turun semua satu-satu, harusnya semua ini. Tuh lengket ya. Oke. Di sini ada the Fool ya kan, ada energi bebas ya. Mungkin awalnya yang merasa oke lah berpisah dengan kamu aku bebas, aku bisa nongkrong ke sana ke sini, aku bisa menerima respon laki-laki lain atau respon cewek lain gitu ya. Pada awalnya memang dia berpikir kayak gitu, dia merasa bebas, dia merasa apa ya, akhirnya tuh nggak bisa kepikiran kamu lagi lah gitu ya. Tapi semakin kesini yang ketarik energinya adalah dia kayak merasa kesepian, dia kehilangan arah gitu loh. Terus dia mikir, oke kalau aku kayak gini terus buat apa? Dia merasa bahwa yang orang yang dia temui setelah kamu berjarak sama dia itu adalah orang yang hanya ya pengen happy-happy aja. Dan kemudian dia mikirin kamu, ternyata kamu yang selalu ada di saat dia mungkin lagi butuh, kamu tuh masih ada. Di saat dia lagi ada masalah di finansial atau ada masalah di hidupnya dia, kamu selalu support dia gitu ya. Nah, ada lagi Knight of Cups ya teman-teman ya. Di sini memang artinya kayak energi di kamunya tuh masih kuat juga ya. Mungkin kamu masih sering mikirin dia juga atau kamu pernah doain dia gitu ya. Bisa juga ini tuh kamu kayak berdealing dengan orang yang
moodnya tuh berubah-ubah gitu ya teman-teman ya. Kadang hangat, kadang cuek, terus mungkin juga kadang tuh semangat orangnya. Terus tapi nanti di sisi lain dia tuh kayak orangnya males gitu ya. Nah, di hubungan dengan kamu tuh sebenarnya dia percaya ya kalau kamu tuh bisa memberikan kasih sayang yang tulus, memberikan perhatian, memberikan kebahagiaan yang dimana dia nggak pernah dapetin di diri orang lain gitu ya teman-teman. Nah, di sini dia baru menyadari kenapa dia sedih, karena setelah kalian berjarak, setelah kalian sudah tidak ada koneksi lagi, aku ngerasa dia ini semakin kesini semakin kesepian teman-teman ya. Apalagi dia sering nih stalking sosmed kamu, dia lihat kamu udah bahagia, happy, posting keberhasilan kamu, mungkin naik gaji, naik jabatan, bahkan mungkin kamu sudah dekat dengan laki-laki lain atau perempuan lain ya. Nah, aku rasa kayak orang ini sekarang setiap hari mikirin kamu tuh bikin dia pusing, bikin dia sedih gitu ya. Karena ya energi dia ternyata yang awalnya dia ini berpikir setelah lepas dari kamu dia bisa bahagia, ternyata apa teman-teman, dia nggak ngaruh, dia nggak akan ketemu lagi dengan kebahagiaan yang pernah kamu kasih ke dia ya. Nah, kita lihat di sini, aduh banyak amat, oke kan? Ini lempel, masih lengket teman-teman, ini nggak bisa satu-satu ya. Oke, gimana tangan? Ya. Oke. Di sini ada Connect of Wands ya. Nih, energinya kan tadi kayak dia tuh mencurahkan atau memang orangnya tuh bad mood-an gitu ya. Nah, di sini dia kayak semangat loh, energinya kayak kuat banget sekarang ini pengen ke kamu lagi, pengen melihat kamu yang sebenarnya. Emang iya, apakah iya kamu tuh sekarang bahagia tanpa dia gitu ya? Karena dia juga tidak mau kalau sampai ternyata kamu lebih bahagia tanpa dia. Walaupun dia kemarin ada energi tanpa kamu, lepas dari kamu dia bisa bebas, tapi ternyata tidak, ya kan teman-teman ya. Nah, di sini yang diharapkan adalah eh, 4 tongkat ya. Dia ini ingin ada perayaan ya, ingin ada perayaan, ingin ada pertemuan. Bahkan mungkin di sini aku lihatnya kayak kalau kalian ini pernah suami istri ya, teman-temanku ya, kalau kalian ini mungkin suami istri sudah pasangan sah, aku lihatnya mungkin juga dia mikirin ya, semakin hari semakin mikirin, masa iya ternyata memang kalian sudah bisa, apa iya ini harus diresmikan, terus bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan keluarga besar, dia mikir kayak gitu teman-temannya. Akhirnya di sekarang sadar mungkin karena pencarian jati diri menurut dia ya, selepas dari kamu dia bebas, dia bisa mencari jati diri menurut dia, terus kayak dia ini bisa kesana kesini bebas lah pokoknya, tapi hatinya kan sepi ya. Akhirnya di sini dia sudah mulai berpikir teman-teman, mungkin setelah ya beberapa bulan atau bahkan setahun 2 tahun kalian berpisah ya, kalau kalian suami istri dia mikirin lagi, oh iya aku ternyata nyakitin keluarga besar. Bahkan kalau misalkan dia ini punya orang tua ya, mungkin aku lihatnya kayak orang tua dia sampai ada yang aku lihatnya kayak sakit ya gara-gara tingkah dia ini yang semena-mena dengan hubungan pernikahan kalian. Kalau kalian sudah pasangan sah atau anak kalian yang kalau kalian punya anak nih dari orang itu ya, aku lihatnya mungkin juga jadi jauh dari bapaknya atau dari ayahnya, dari mamanya gitu ya. Nah, di sini aku lihat kayak sekarang dia mikir ya, mikir bahwa kebahagiaan sejati yang dia rasakan itu ketika bareng-bareng sama kamu. Dan sekarang semakin dia ingat kamu, semakin hari dia mikirin kamu, dia tuh stres teman-teman, dia sedih, dia kayak merasa memang bener-bener udah hilang arah, udah tidak ada pegangan lagi yang harus dia turut, harus dia bahagiakan ibaratnya kayak gitu ya. Nah, di sini The High Priestess ya, dia merasa nggak ada keseimbangan ketika sama kamu tuh, dia nggak merasa nggak ada keseimbangan. Bahkan mungkin di sini saking bebasnya dia ada yang sampai nggak tahu Tuhannya, nggak tahu jalannya, nggak tahu arahnya. Karena apa? Yang dia lihat ambisinya adalah ya hanya pengen bebas, hanya pengen senang-senang. Pada akhirnya dia ini kayak kehausan apa kak ya, itu tadi mungkin namanya hati jiwa yang kosong ya. Dia jauh dari Tuhan, kemudian tingkah laku dengan pasangan nggak benar, hatinya nih kosong, hatinya sedih, hatinya kayak kesepian, selalu kesepian ya. Meskipun mungkin di sana dia tuh udah bergelimpangan harta, banyak harta, aku lihatnya kalau dari sisi hatinya tuh kayak masih kurang aja gitu ya, nggak ada ketenangan kak aku lihatnya ya.
kasihan sih sebenarnya teman, memang orangnya tuh toksik, mungkin di awal juga red flag, kalau apalagi kalau kalian ini suami istri, aku lihatnya mungkin dia tuh lebih mementingkan dirinya, mementingkan teman-temannya ya, dan dia nggak lihat kamu, nggak lihat anak kalian gitu ya. Kalau kalian belum menikah ya, yang pasti dia tuh awalnya memang cuek, dia terus bisa merasa dengan ego yang tinggi, merasa banyak yang suka, dan dengan kejamnya dia ninggalin kamu atau bikin kamu trauma lah gitu ya, nggak tahu caranya gimana. Kemarin waktu ninggalin kamu kan berbeda-beda kalian ya, yang pasti di sini kayak kalian tuh berjarak bikin eee, sampai kamu trauma lah gitu ya. Nah di sini pada akhirnya dia berpikir lagi ya kan, pikiran dia lagi, dia tuh rumit, dia tuh ruwet, dia tuh pusing teman-teman. Tidur nggak enak, tidur nggak nyenyak, bahkan makan juga udah nggak ketelan ibaratnya ya. Semakin hari dia semakin sakit. Semakin hari dia semakin berpikir, "Oh iya ya, ternyata aku banyak nyakitin kamu. Ternyata aku selama ini yang aku cari adalah, yang menurut dia benar, yang menurut dia ini bisa membahagiakan, ternyata itu hanya fata morgana, hanya halu," ya. Ibaratnya gitu ya teman-teman ya. Coba kita lihat yang bikin dia sampai benar-benar sedih yang ada di diri kamu apa sih? Hal apa sih gitu ya? Kok sampai benar-benar dia tuh sedih gitu loh. Setiap ingat kamu, selalu sedih teman-teman. Dan mungkin bahkan sampai meneteskan air mata. Coba kita lihat dari 3 kartu ini, kenapa sih? Yang biar, nah, the tower udah ambyar, hatinya tuh kayak porak-poranda, hatinya ini hancur. Berarti memang dari dasarnya memang jiwanya kesepian teman-teman, dia jauh dari Tuhan. Mungkin waktu dengan kamu tuh kamu selalu mengingatkan untuk dia ibadah. Tapi karena dia ini ada energi devil, bebas saat sudah tidak ada sama kamu, dia bebas. Akhirnya dia mencari jati diri tuh nggak dapat, justru semakin semakin ke jurang lah ibaratnya kayak gitu. Dia jauh dari Tuhan, hatinya sepi, gelisah, tidak pernah tenang hidupnya. Meskipun banyak harta dia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ada lagi keluar ke Knight of Wands ya, yang bikin dia sampai dia sedih ya, karena memang energinya dia kayak dia mau memacu kudanya, mau pergi menggapai kamu ya. Connect oven 2 nih keluar ya. Tapi yang dirasa adalah kamu semakin jauh, kamu sudah semakin bahagia hidup kamu dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain gitu ya. Aku lihatnya mungkin juga kamu tuh sudah apa ya, bisa melepas ketoksikan inilah, yang tadinya kamu mungkin ada keterikatan, sangat terikat sama orang ini, tapi ada energi sekarang dia yang kebalik ya teman-teman ya. Dia kayak mau menggapai kamu tuh udah jauh gitu loh. Dia tambah kesepian, ditambah lagi sudah tidak ada orang yang menjadi penopang atau menjadi sandaran ya. Terus ditambah dia juga jauh dari Tuhan. Udah nih, hatinya hambar, hatinya hancur, walaupun banyak uang dia gelisah. Yang aku rasa gitu ya, makanya dia sedih banget ya, karena kamu posisinya sudah semakin jauh gitu teman-teman ya. Ya kan, kesedihan lagi loh. Aku tutup kan tadi, aku shuffle dulu kan, aku nggak lihat, nggak ambil langsung yang dipilih-pilih kan, enggak ya. Nah di sini kan dia ada kayak akhirnya sekarang merenung, dia kayak ada sisi dia yang muncul ya. Ternyata di dalam lubuk hatinya ya, dia menyadari kesalahannya dia begitu banyak kepada kamu, yang dimana akhirnya dia sadar nih, oh iya, pantas saja kalau kamu jauh di sini ya. Energi kamu jauh teman-teman ya, makanya dia ini sudah tidak mau lagi untuk main-main. Yang dia pikir adalah dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia kepada kamu, kepada keluarga besar kalau kalian sudah menikah. Apalagi mungkin kamu sudah punya anak sama dia ya di dalam pernikahan itu. Aduh, ya Allah, aku lihatnya kayak dia tuh sekarang lagi aku kasihan sih lihat dalamnya tuh kayak bener-bener sepi teman-teman, bener-bener tidak mendapatkan kebahagiaan aku lihatnya ya. Ditambah lagi mungkin dia juga mendapatkan karma karena melantarkan anaknya. Di keluarga besar dia sudah tidak dipercaya, kemudian mungkin orang tuanya sampai sakit gara-gara tingkah dia. Banyak hal yang akhirnya dia baru tersadar setelah mungkin habis kejedot pintu bisa ya, habis jatuh dari kasur bisa, makanya dia kayak akhirnya pikirannya tuh sekarang udah mulai eee, menyadari gitu ya, kenapa dia sampai sedih gitu mikirin kamu ya, ini tadi, walaupun dengan segala kesedihan, dengan segala kekurangan atau masalah yang terjadi di diri dia melihat kamu sudah tenang, energi kamu sudah jauh, semakin jauh ya teman-teman ya.
kamu sudah semakin jauh pergi dari dia ya. Enggak kak, dia yang pergi ninggalin aku. Oke, berarti aku salah ngomong. Berarti intinya kamu yang sudah jauh deh gitu dari dia ya. Ya gitu ya kak ya. Jadi memang di sini energi dia sangat sedih. Ketika mikirin kamu tuh semakin sedih. Semakin dipikirin semakin sedih ya. Karena ada energi kamu tuh kayaknya udah nggak bisa dia gapai lagi. Gitu ya. Oke, di sini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia atau zodiak kalian berdua. Scorpio, Gemini, Taurus, Sagittarius, Cancer, Aries, Gemini kuat, Aquarius, Capricorn kuat ya. Oke, Scorpio, Gemini, Taurus, Sagittarius, Cancer, Aries, Gemini, Aquarius, Capricorn. Yang kuat Gemini dan Capricorn gitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.